Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu sekalian. Begitu banyak tamu-tamu terhormat pada pagi hari ini. Pak Utomo Dalam Jaya, kalau disebut berjajar panjang, ada Kak Ira, Bapak yang senior-senior, ada Pak Fikri Jufri, Pak Bin Abdullah, lengkap sebetulnya. Kalau Ibu Clara, Pak Arifin Parigoro, ini alhamdulillah kami merasa bersyukur sekali Bapak-Bapak Ibu berkenan hadir bersama-sama memperingati kemerdekaan kita. Karena kalau kita melihat kemerdekaan bukan saja sebagai ikhtiar untuk menggulung kolonialisme, tapi sebenarnya yang lebih utama, kemerdekaan adalah upaya menggelar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 66 tahun sudah kita lewati. Setiap kali kita masuk bulan Agustus, ada perasaan yang khas tentang bangsa kita. Di saat bulan-bulan yang lain, mungkin kita sering melihat Indonesia yang tidak dibanggakan, tapi kalau bulan Agustus, kita semua melihat semua turun tangan, semua naikkan bendera merah putih. Ini adalah satu tanda bahwa kita masih mencintai dan kita masih bangga dan kita masih yakin, insya Allah di bawah bendera ini seluruh janji kemerdekaan akan bisa dibayar lunas. Universitas Paramadina ingin mencoba untuk memperingati kemerdekaan ini dengan membuat sebuah mudah-mudahan tradisi baru. Kita bukan saja merefleksikan apa yang sudah dikerjakan, karena biasanya refleksi itu kita merenung yang sudah. Sementara Indonesia ini dibangun bukan untuk merenungi yang sudah, tapi untuk menggapai yang kita janjikan. Beberapa minggu yang lalu, akhir Juli, awal Agustus, saya kebetulan naik kereta api ke arah Cirebon. Kereta api itu duduk di kereta yang jendelanya sudah pecah, Bu. Rupanya kereta api itu memang sering dilempar batu di dalam, jadi agak retak. Tapi pemandangan dari sana utuh. Dan ada satu rumah yang saya kebetulan lewat tidak jauh dari Jatibarang. Rumah batu kecil, di situ ditegakkan bendera merah putih dengan tiang bambu. Rumahnya hampir pasti masih miskin pemiliknya, hampir pasti. Dan ribuan orang yang lewat kereta api di depan rumah itu pasti melihat rumah si miskin dengan bendera yang dipasang, dan karena kosong kanan kirinya, maka kibarannya itu seperti gambar di sini. Saya lihat itu, saya merasa Masya Allah, ini luar biasa. Ini satu seakan-akan mengirimkan pesan, saya pemilik sah republik ini juga, dan saya yakin di bawah bendera ini saya juga akan sejahtera. Seakan-akan pesan yang dikirim itu. Sayangnya tidak banyak dari pemimpin kita yang naik kereta api. Mungkin harusnya pasangnya dekat Cengkareng atau Halim, supaya mereka lewat. Kita yang bukan pemimpin ini sering naik kereta api. Jadi pesan itu menarik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk melihat sedikit ke belakang. Saya ingin mulai bagaimana kita dahulu. Karena kebanyakan kita take it for granted. Ketika mendengar kata Pegangsaan Timur 56, yang terbayang adalah jalan proklamasi yang aspalnya rata, rumahnya bagus-bagus, wilayah menteng yang indah. Terbayang tidak Pegangsaan Timur tahun 45? Itu adalah bagian ujung selatan kota Jakarta. Di tempat itu kesederhanaan itu lengkap. Suasana Indonesia masih penuh dengan kemiskinan, keterbelakangan. Kalau tidak salah angka statistik kelihatan ini benar, bahwa yang melek huruf pada waktu itu hanya 5%. 5% melek huruf. Saya selalu membayangkan betapa sulitnya memimpin di tempat yang 95% penduduknya tidak bisa baca tulis. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan Indonesia super terpuruk, gimana kira-kira rasa pemimpin masa itu? Bukan hanya terpuruk lagi, sudah sangat di bawah. Saya mencoba membuka beberapa lembar catatan Rosian Anwar
Barangkali salah satu catatan yang paling otentik dari pelakunya yang melihat dari dekat. Beliau menuliskan dalam bukunya catatan kecil, dituliskan bahwa ini betul-betul zaman susah. Di mana-mana orang menganggur, sandang sulit didapatkan, ekonomi super sulit, sangat sulit. Banyak rakyat yang menggunakan celana kampil, karung goni, sarung kadut, sarung dari karung. Bahkan tidak ada alat komunikasi. Ada satu catatan menarik dari Pak Rosian Anwar. Dikatakan bahwa kabar kemerdekaan itu yang di Jakarta diproklamasikan tanggal 17 Agustus baru sampai ke Banten itu 27 Agustus. Di Banten baru tahu 10 hari kemudian. Kita tidak berbicara Makassar, kita tidak bicara Pontianak, dan ini di sana 10 hari kemudian. Itu pun dengan orang-orang muda seperti Hairul Saleh, Pandu Kartawiguna, Abdul Muluk membawa surat kabar terbitan Jakarta sebagai bukti agar dipercaya bahwa kita sudah merdeka. Karena kalau hanya menyampaikan begitu saja, kelihatannya masih belum meyakinkan. Listrik kita, catatan waktu itu 157 megawatt seluruh Indonesia. Hari ini listriknya 7.600 megawatt. Jadi bisa dibayangkan masih gelap terbelakang. Kenapa kita perlu melihat konteks itu? Kita jarang mensyukuri apa yang sudah kita dapat. Kita lebih banyak mengecam, mengkritik apa yang belum kita raih. Suasana masa itu membuat kita hari ini menjadi jauh lebih maju hari ini. Tetapi mengapa suasana itu muncul? Kita di Indonesia beruntung karena lokasi kita terlalu strategis. Bila Indonesia berada di Afrika, bila Indonesia berada di Asia Selatan, barangkali kita selalu bersyukur. Tapi Indonesia di Asia Tenggara yang tetangganya Singapura, Malaysia, ke utara lagi Hong Kong, Korea, Cina, Jepang. Jadi istilahnya kita ini anak yang prestasinya biasa-biasa saja di sekolah yang sangat bagus, daripada prestasi yang sangat tinggi di sekolah yang rendah. Jadi tentu saja kita merasa tertinggal. Yang itu positif sebetulnya. Tetapi konsekuensi yang lain adalah kita sering melupakan tentang apa yang sudah diraih dan sudah dibangun. Hari ini bila kita lihat tanpa perlu menderetkan keberhasilan, begitu banyak deretan keberhasilan yang seharusnya disyukuri. Kita tetap harus kritis pada pemerintah. Cuma ini keberhasilan itu bukan keberhasilan pemerintah Presiden SBY. Ini bukan keberhasilan satu pemerintahan. Ini juga bukan keberhasilan pemerintah Presiden Megawati, titik. Tidak. Ini adalah usaha kolektif seluruh bangsa secara terus-menerus, siang malam, dan inilah efek yang kita saksikan sekarang. Tapi kita enggak. Karenanya ada baiknya kita melihat ini secara positif. Memang pemerintah sering mengklaim seluruh keberhasilan yang akumulatif sebagai keberhasilan jangka pendek. Akumulasi ini seakan-akan hanya ujungnya saja. Memang kalau kita memimpin upacara, seluruh upacara itu mengklaim seluruh keberhasilan. Tapi sebenarnya bagi yang kerja tidak begitu. Ada aktivitas yang luar biasa kolektif. Yang menarik Bapak sekalian, bila kita perhatikan keberhasilan ini banyak ditopang oleh munculnya kelas menengah Indonesia. Nah, kelas menengah Indonesia hari ini banyak sekali variasi catatannya, tapi ada satu riset yang menyebutkan sekitar 13 sampai 15 juta orang dewasa Indonesia yang kelas menengah. Dan bila beranak dua dengan istri kali 4, berarti sekitar 60 juta orang Indonesia menikmati penghasilan kelas menengah. 60 juta orang Indonesia menikmati. Bila dewasa berpenghasilan kelas menengah itu 13 sampai 15 juta. Dan ini artinya apa? Artinya kalau kita tidak berpikir pertumbuhan penduduk, kalau kita tidak berpikir perubahan lain-lain, Indonesia berdiri, penduduk kita 70 juta orang. Hari ini 240 juta. Lompatan 3,5 kali lipat, ini bukan program pemerintah manapun.
ini adalah rakyat yang melakukan multiplikasi sangat cepat. Tetapi hari ini 60 juta lebih dari rakyat Indonesia menikmati penghasilan kelas menengah. Mereka adalah pendorong kemajuan di Indonesia. Siapa supplier kelas menengah? Kelas menengah Indonesia disuplai oleh pendidikan. Pendidikan adalah supplier kelas menengah, terutama pendidikan tinggi. Jadi, bila kita melihat apa yang sudah terjadi sekarang, salah satu kunci dari perubahan luar biasa besar pada pendidikan. Pertanyaannya kemudian bagaimana kita ke depan? Indonesia ke depan seperti apa? Kalau kita lihat pandangan internasional pada Indonesia beberapa waktu terakhir ini sangat positif. Citibank Research Group menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara penting dalam skala global dan dikelompokkan sebagai global growth generators, penggerak ekonomi global, yang di tahun 2030 Indonesia menjadi negara ekonomi terbesar nomor 7, dan di tahun 2050 diprediksikan Indonesia menjadi negara terbesar nomor 4 secara global, dan Indonesia akan menjadi high income country pada saat 100 tahun kemerdekaan. Ini adalah prediksi dunia 2050. Kita mengistilahkan melunasi janji kemerdekaan, membayangkan di tahun 2045 kita merayakan kemerdekaan sambil tanpa meminta maaf pada mereka yang belum lunas, karena seluruh janji kita lunas di 2045. Itu adalah janji yang harus diberikan. Yang lainnya, ada Asian Development Bank yang menyebutkan Indonesia menjadi salah satu engine dari kebangkitan Asia. Disebutkan bahwa Indonesia, Jepang, Korea Selatan, India, dan Cina akan menjadi motor pembangunan, dan 7 negara Asia diperkirakan akan menguasai 87% ekonomi dunia, ekonomi Asia. Ini menunjukkan bahwa kita berdiri makin tinggi dan kita akan makin tegak, bukan saja domestik tapi dalam dataran global. Ini semua kata dunia. Kita di Indonesia melihat bagaimana kita bisa meraih ke sana, bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita impikan sebagai cita-cita kemerdekaan atau janji kemerdekaan. Saya sendiri lebih cenderung menyebutnya dengan istilah janji kemerdekaan, bukan sebagai cita-cita. Cita-cita itu sesuatu yang kita angankan ingin diraih, kita harapkan ingin digapai. Secara kolektif kita memiliki itu. Bila kita bisa meraihnya, kita syukuri. Tapi bila gagal, kita revisi. Itu cita-cita. Sementara kalau kita melihat ini sebagai janji, janji adalah sesuatu yang harus dilunasi. Janji adalah hutang. Dan janji harus memberikan kepastian. Cita-cita ada unsur abstraknya, janji ada unsur pastinya. Dan Indonesia didirikan bukan bercita-cita. Insya Allah satu saat kita bisa melindungi semua, mensejahterakan semua, mencerdaskan semua. Bukan hanya itu, tapi kita berjanji bahwa semua akan terlindungi, semua akan tersejahterakan, dan semua akan bisa tercerdaskan. Janji inilah yang saya lihat penting untuk dibangun sekarang, bahwa kita bukan semata-mata memiliki cita-cita, tapi kita memiliki janji untuk melunasi 4 hal bagi Indonesia nanti.